like there's no tomorrow. Pada video kali ini kita akan menjelaskan uji non-parametric Wilcoxon sebagai alternatif dari dependency test. Dalam hal ini kita akan memperkenalkan uji T terlebih dahulu, yaitu mereview kembali. Uji T ini dibagi menjadi dua, satu sampel, ada one tile, ada two tile, sedangkan uji T yang lain ada dua sampel, yaitu berhubungan dan terpisah. Dalam hal ini kita akan menjelaskan yang berhubungan. Untuk menjelaskan tersebut, untuk mempermudah pembelajaran, kita ambil satu contoh kasus, yaitu apakah pemberian suplemen madu dapat meningkatkan trombosit pada pasien DBD setelah 2 hari pemberian. Jadi ada ceritanya beberapa pasien DBD yang dirawat di rumah, kemudian kita berikan madu di situ, meskipun yang lain juga masih menerima obat-obatan. Setelah sebelumnya kita ukur kadar trombositnya, kemudian dalam 2 hari kemudian kita ukur lagi trombositnya, hasilnya pada kolom yang kedua. Contoh nama D-F, ini nama samaran. Setelah 2 hari sebelumnya kita ukur, yaitu 69 ribuan atau menyentuh 70 ribu di sini. Pada trombosit setelah 2 hari ternyata menurun, dan di sini juga sampel kedua 67 ternyata meningkat. Inilah tugas statistika untuk menganalisis apakah memang terjadi peningkatan atau memang tidak terjadi peningkatan. Seperti biasa di dalam memecahkan statistika yang bersifat inferensial, maka hendaknya kita selalu menentukan rumusan masalah, kemudian menentukan hipotesis 0 dan bunyi hipotesis alfa atau hipotesis 1, kemudian menentukan taraf signifikansi, dan kemudian uji statistika yang sesuai. Ketika menentukan uji statistik, kita hendaknya menentukan sesuai dengan karakter data, apakah data bersifat parametrik, yaitu bersifat bersifat interval atau rasio, atau bersifat non-parametrik, bersifat nominal atau ordinal. Ketika data itu bersifat non-parametrik, yaitu nominal atau ordinal, maka dapat langsung dianalisa tanpa melalui proses yang rumit. Sedangkan ketika data itu bersifat parametrik, maka harus dilakukan uji normalitas, apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Apabila terdistribusi secara normal, maka data dapat dianalisa menggunakan uji parametrik, dan beberapa uji parametrik ini membutuhkan uji lanjut. Akan tetapi, apabila data ini tidak normal, maka ada kemungkinan bisa ditransformasi atau paling parah kita menguji pada uji non-parametrik. Namun demikian, informasi di non-parametrik tentu banyak kehilangan data itu sendiri. Ketika ditransformasi kemudian berhasil menjadi normal, maka dapat dilakukan uji parametrik. Selanjutnya kita lakukan, karena data tadi yaitu berupa trombosit, itu adalah hasil pengukuran, artinya data bersifat rasio, maka data tersebut masuk ke uji parametrik sehingga membutuhkan normalitas. Ketentuan normalitas dengan membutuhkan menggunakan signifikansi 95%, confidence level 95%. Di sini apabila nilai signifikan 0,05 maka akan terdistribusi secara normal, dan apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal. Pada kasus di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah apakah pemberian suplemen madu dapat meningkatkan trombosit pada pasien DBD setelah 2 hari pemberian. Sedangkan untuk hipotesis H0, ya ini parameter 1 sesuai dengan parameter 2 atau tidak terdapat, maka bunyi hipotesis 0 adalah pemberian suplemen madu. Nah, kita beri kata tidak di sini, artinya sama saja setelah diberi dan sebelum diberi, ini sama saja. Tidak dapat
meningkatkan trombosit pada pasien DBD setelah 2 hari pemberian. Kemudian hipotesis alternatif yaitu parameter 1 tidak sesuai dengan parameter 2 sehingga berkebalikan dengan hipotesis 0. Apakahnya kita buang? Pemberian suplemen madu ya dapat meningkatkan trombosit pada pasien DBD setelah 2 hari pemberian. Artinya sebelum dan sesudah ini berbeda. Confidence level kita menggunakan 95%. Kemudian uji yang digunakan asumsinya adalah karena dia ini parametrik, apabila terdistribusi normal, sedangkan sini ada alternatif lain yaitu non parametrik apabila tidak terdistribusi normal. Nah, untuk parametrik kita gunakan uji T-dependent test. Oke. Kalau non parametrik kita asumsikan Wilcoxon. Jadi Wilcoxon ini alternatif dari T-dependent test atau uji parametrik. Apabila tidak terdistribusi normal maka baru menggunakan Wilcoxon. Untuk itu kita langsung saja ke SPSS. Di sini sudah ada data yang sesuai dengan contoh kasus yang kita gunakan dalam bentuk Excel untuk mempermudah ya. Nomor 1 sama, ini copy paste-nya. Kemudian di dalam menentukan posisi di SPSS, kita buka SPSS, maka ini sedikit berbeda apabila dibandingkan dengan uji T-independent. Posisi dari SPSS 1 ini menunjukkan sampel pertama, 2 menunjukkan sampel kedua, dan 3 ini menunjukkan unit sampel ketiga. Sehingga untuk mengcopy paste, pastikan ini dalam satu bersejajar, baik itu sebelum maupun sesudah pemberian sari kurma tadi. Kita copy ke SPSS. Ingat data view di variable view, ketika kita masukin ke data view maka variable view akan mengikuti. Di variable view desimal kita bisa kosongkan. Kemudian ini adalah sebelum pemberian, ini sesudah pemberian. Kita pastikan data bersifat scale. Scale ini merupakan interpretasi dari interval ratio. Ini juga scale ya. Ini sudah. Kemudian ini pastikan numerik, kadang-kadang berubah menjadi string. Kemudian analyze sama, deskriptif. Kemudian explore ya. Kita masukin dependent ya. Kemudian plotnya kita centang normality plot with test. Continue. Oke. Kita tunggu sejenak. Maka akan menunjukkan hasil seperti ini. Kita baca yang ini. Di sini menggunakan 0,005 karena Sapir-Whorf. Data yang kita miliki tidak terdistribusi secara normal. Maka dengan ini bisa kita pastikan bahwa uji T-dependent tidak dapat dilakukan karena nilai dari signifikan kurang dari 0,05. Artinya data tidak terdistribusi secara normal. Oleh karena itu dibutuhkan suatu alternatif, yakni kita lakukan transformasi atau dilakukan uji non parametrik. Dalam hal ini karena nilai cukup jauh yaitu 0,005, maka akan dicoba menggunakan uji non parametrik. Lalu apa alternatifnya uji non parametrik untuk menganalisa dependency test? Kita lihat pada tabel ini menunjukkan bahwa ketika sampel terdistribusi secara normal berpasangan maka menggunakan uji T sampel berpasangan. Akan tetapi apabila data tidak memungkinkan maka dapat menggunakan uji peringkat Wilcoxon, dan sebenarnya ini lebih tidak disarankan
daripada menggunakan transformasi. Jadi, apabila memungkinkan dilakukan transformasi, data tersebut lebih baik dilakukan transformasi terlebih dahulu daripada menggunakan Wilcoxon. Kita beralih ke kasus yang tadi kita analisa di SPSS ini. Jadi analyze, karena terpaksa kita menggunakan Wilcoxon, uji non parametrik. Kemudian di sini related sample karena adalah turunan dari dependent t-test. Kita pilih di sini objective automatic compare, kemudian field kita masukin, kemudian di setting ini kita menggunakan ujinya. Oke, sudah. Tes. Tes di sini yang harus kita centang adalah Wilcoxon match paired significant rank to sample. Di sini banyak sekali beberapa uji yang ditawar. Ada uji Kendall, ada uji Friedman, psych test, dan seterusnya, Cochrane. Tapi untuk analisa kali ini kita menggunakan Wilcoxon. Kita run. Hasilnya adalah seperti ini. Masih proses. Oke. Nilai dari hasil analisis adalah 0,001. Artinya di sini bahwa H0 ditolak karena nilai lebih kecil dari 0,05. Dan kembali lagi ke pengaturan H0 atau bunyi H0, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis awal ini ditolak. Sehingga HA diterima, sehingga bunyi dari kesimpulan adalah pemberian suplemen madu dapat meningkatkan trombosit pada pasien DBD setelah 2 hari pemberian. Berikut beberapa hasil analisis yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.